Bagaimana kemudian dengan Jawa Barat? Dari indikator kita lihat suara yang sudah masuk adalah 86,68%, di mana Anies Muhaimin suaranya mencapai 13,47%, Prabowo Gibran 53,15%, Ganjar Mahfud 33,38%. Dari Jawa Barat kita lihat sebaran suara selanjutnya. Dari Jawa Timur, suara yang sudah masuk 70,45%, yaitu Anies Baswedan 17,42%, kemudian Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 65,42%, Ganjar Mahfud 17,16%. Ini Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, kita lihat perolehannya, sebaran suaranya. Belum kita melanjutkan melihat suara, bagaimana dari sebaran suara-suara lainnya di tanah air dari hasil lembaga survei. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita bersyukur karena pada hari ini telah diadakan Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia, di mana pada hari ini tanggal 14 Februari 2024 telah diadakan pemilu. Nah, teman-teman, hasil dari pemilu hari ini untuk sementara ini, maka yang memiliki suara terbanyak itu adalah Prabowo Gibran. Nah, ternyata bahwa di luar dugaan, dan tentang juga apa yang pernah disampaikan sebelumnya oleh pakar-pakar politik, bahwa pemilu tahun 2024 ini akan berlangsung satu putaran. Dan sesuai dengan hasil sementara ini, maka memang Prabowo Gibran memiliki suara sekitar 58%. Dan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kita tunggu selanjutnya perhitungan berikutnya. Dan sesuai dengan perhitungan ini, maka Prabowo Gibran menang satu putaran. Nah, Prabowo Gibran pimpin hasil exit poll indikator politik. Hasil survei exit poll Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul sekaligus berpeluang besar pemilu 2024 satu putaran. Nah, di sini bahwa ya Prabowo Gibran selaku pasangan calon nomor urut 2 unggul dan berpeluang besar untuk menjadi satu putaran untuk Pilpres tahun 2024 ini. Ya, survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara sebesar 56,1%. Ya, kemudian posisi kedua diisi oleh pasangan Anies Muhaimin dengan persentase suara sekitar 24,6%, dan posisi ketiga pasangan Ganjar Mahfud dengan suara sebesar 14,2%. Untuk suara golput atau mencoblos lebih dari satu paslon terdapat 0,1%. Nah, ternyata bahwa yang golput, yang mencoblos ya lebih daripada satu adalah 0,1%. Ya, pertama, kemungkinan besar Prabowo Gibran unggul signifikan ketimbang pasangan calon lain, kata Direktur Riset Indikator Politik Indonesia Muhammad Adam Kamil dalam konferensi pers di Jakarta Rabu atau hari ini. Yang kedua, lanjutnya kemungkinan besar signifikan di atas 50%. Oleh karena itu, kemungkinan besar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dan sesuai dengan hasil yang sudah masuk, teman-teman, bahwa Prabowo Gibran dinyatakan akan lolos menjadi satu putaran. Ya, karena mereka melebihi ambang batas ya untuk minimal di dalam satu putaran, yaitu 50% lebih. Adam mengutarakan bahwa hasil tersebut konsisten dengan hasil quick count oleh lembaga tersebut hingga pukul 16.47 WIB. Pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,02% berdasarkan data yang masuk sebesar 69,47%. Nah, ternyata Gibran dan juga Prabowo Subianto, pasangan nomor urut 2 ini ya
sangat unggul sekali dari pasangan cawapres yang lain, yaitu mereka mencapai suara 58,0%. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, berdasarkan pasal 6A ayat 3 dan 4 Undang-Undang NRI tahun 1945 disebutkan bahwa Pilpres satu putaran bisa terwujud dengan syarat, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sebaran suara sedikitnya 20% sesuai suara di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia atau sebanyak 20 provinsi. Nah, survei exit poll ya di 3.000 tempat pemungutan suara TPS Indonesia dengan sampel secara acak, maka data yang masuk sebesar 2.857 responden atau berarti ada sekitar 94% data yang diterima. Nah, teman-teman, kami mendapati bahwa pemilih yang baru keluar dari TPS itu ternyata mayoritas memilih pasangan Prabowo Gibran sekitar 56% kata Adam. Metode exit poll berbeda dengan metode quick count atau hitung cepat. Quick count yang mendasarkan informasi pada hasil perhitungan suara di TPS, sedangkan exit poll dasarnya adalah wawancara dengan pemilih yang telah memberikan suara di TPS. Nah, kemudian pemilu 2024 meliputi pemilu presiden dan wakil presiden RI, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota dengan daftar pemilih tetap DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Ya, sebelumnya KPU RI mengumumkan peserta pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni sesuai dengan nomor urut Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Umat. Ya, selain itu pemilu anggota legislatif pileg juga diikut 6 partai politik lokal, yakni Partai Nangroy Aceh, Partai Generasi Aceh Beusabo dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Nah, KPU RI juga telah menetapkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 1 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Seturut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Nah, teman-teman, inilah hasil sementara dari pemilu hari ini yang telah diadakan, dan masyarakat telah memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin di tahun 2024 ini. Dan kita tetap menunggu ya hasil-hasil berikutnya, dan hasil sementara ini yaitu yang menang adalah Prabowo Gibran karena mereka lebih besar suara daripada pasangan calon lain, bahkan mereka berpeluang besar untuk masuk satu putaran. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan kita berterima kasih, bersyukur ya pemilu tahun 2024 ini atau pemilu hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada yang dikatakan hal yang menimbulkan satu kekacauan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.